Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfan dan hari ini saya akan menjelaskan tugas 3 basis data yang merupakan tugas lanjutan dari tugas-tugas sebelumnya. Adapun deskripsi tugas yang diberikan adalah kita akan menggunakan database yang telah kita create sebelumnya, yaitu offline food order, yang dimana di dalamnya telah di-create juga beberapa tabel. Nah, adapun perintah yang dilampirkan ada beberapa perintah seperti yang dapat dilihat di sini. Langsung saja. Jadi, pertama-tama setelah kita membuka SAMPP dan menghidupkan MySQL, kita akan menggunakan database yang telah kita create sebelumnya, yaitu online food order. Jadi, perintah pertama adalah gunakan query select untuk menampilkan data dalam keadaan terurut. Nah, untuk menampilkan data dalam keadaan terurut, di sini saya menggunakan query order by. Jadi di sini query-nya adalah select. Jadi kita akan menampilkan data dari tabel member yang bakalan diurutkan berdasarkan ID member. Nah, dapat dilihat di sini bahwa ID membernya telah terurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya ada perintah untuk menggunakan fungsi agregat dalam query select. Nah, di sini saya menggunakan kelima agregatnya, yang dimana yang pertama adalah count, yang dia akan menghitung jumlah baris dalam suatu tabel. Di sini dari tabel makanan, dan di sini dialiaskan sebagai jumlah menu. Dapat dilihat sini bahwa jumlah menu ada 15, yang bermakna di dalam tabel makanan ada 15 jumlah menu. Lalu yang kedua ada sum, yang merupakan total dari semua harga, yang di sini kita aliaskan sebagai total harga. Jadi total harga dari semua makanan dari tabel makanan adalah 341.000. Lalu ada AVG atau average, yang merupakan rata-rata. Di sini juga kita ambil rata-rata dari harga makanan. Jadi yang di dalam kurung ini adalah field dari tabel makanan. Jadi yang kita aliaskan sebagai rata-rata harga. Di sini dapat dilihat bahwa rata-rata harga seperti di bawah ini. Lalu ada min, yang merupakan harga terendah, lalu max tertinggi. Data min data terendah dan max data tertinggi. Jadi di sini min kita aliaskan sebagai harga termurah dan max sebagai harga termahal. Dapat dilihat bahwasanya harga termurah dari suatu makanan di dalam tabel makanan merupakan 12.000, dan juga harga termahal dari suatu makanan di dalam tabel makanan adalah 75.000. Lalu next kita ke query selanjutnya. Di sini kita diperintahkan untuk gunakan fungsi agregat dan group by pada query select. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya pertama kita akan menampilkan nama makanan dari tabel makanan, dapat dilihat di sini. Lalu ada count, yang dimana kita akan menghitung baris dari jumlah varian. Jadi misalnya ada ayam goreng yang jumlah variannya 1, maka di sini tampilkan 1. Lalu ada total stock, yang dimana dialiaskan sebagai total stock di sini. Dapat dilihat bahwa total dari stok makanan di sini adalah seperti yang tertera di sini. Lalu rata-rata harga lalu ada AVG, yang merupakan rata-rata dari harga makanan yang dialiaskan sebagai rata-rata harga dari tabel makanan. Nah, di sini group by berfungsi untuk mengelompokkan nama makanan, untuk mengelompokkan makanan-makanan yang ada dari tabel makanan. Dapat lihat sini bahwasanya sudah dikelompokkan dari huruf A, ayam, lalu secara turut ke bawah. Lalu perintah selanjutnya adalah berikan contoh penggunaan cross join. Nah, dapat dilihat bahwasanya ini merupakan hasil dari cross join dari tabel ongkir yang di cross joinkan dengan tabel detail pemesanan. Data yang ditampilkan di sini sangat banyak. Kenapa? Karena kita menampilkan semua kemungkinan yang bakalan terjadi jika kita menggabungkan tabel ongkir dan tabel detail pemesanan. Nah, mengapa data bisa jadi sangat banyak? Karena
ia menampilkan seluruh kemungkinan yang ada. Jadi sebenarnya untuk mengetahui hasil tersebut kita dapat melihat dari data tabel sebelumnya. Nah, dari sini kita lihat dari data tabel ongkir yang dimana terdapat 13 baris data. Lalu dari tabel detail pemesanan terdapat 15 baris data. Nah, dalam cross join maka kita dapat mengalihkan dua data tersebut. Jadi kita kalikan 13 kali 15 berarti ada 195 baris data yang kemungkinan bakalan terjadi jika kita cross joinkan dua tabel tersebut, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu lalu ada perintah untuk menggunakan inner join. Nah, di sini kita menggabungkan data dari tabel order dan kita inner joinkan ke tabel ongkir. Nah, jadi hasil yang di bawah ini merupakan hasil join dari inner join dari tabel order dan tabel ongkir. Nah, kebetulan dari tabel order dan tabel ongkir terdapat field yang sama. Dapat lihat sini ID ongkir terdapat dari kedua tabel sehingga hasilnya sama seperti ini dan tidak memiliki null. Lalu ada left join yang dimana kita menggabungkan semua data dari tabel order kiri dan data yang terhubung dari tabel member kanan. Nah, jika terdapat data yang terhubung tapi ia tidak lengkap maka akan diberikan null. Nah, kebetulan di sini di left join semua datanya lengkap jadi tidak ada yang null. Nah, di sini di right join kita akan menampilkan hasil dari right join di sini dan ada dua data yang tidak lengkap jadi diberikan null. Terima kasih.